Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mempresentasikan dan menjelaskan atau memaparkan mengenai Sustainable Development Goals yang bertuju pada climate action. Sebelum menuju pembahasan, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama adalah ada Aiman Abdurrahman, saya sendiri. Yang kedua Dimas Aditya Permana, kemudian Triwatita Nur Latifah, Nika Kisti Patarani, dan yang terakhir Suryani Lestari. Climate action merupakan tujuan ke-13 Sustainable Development Goals yang memiliki tujuan untuk mengambil tindakan cepat dalam menangani perubahan iklim dan dampak dari perubahan iklim tersebut. Iklim di Indonesia menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebutkan bahwa tepatnya pada tahun 2020 terdapat kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Padahal sebelumnya PBB menyepakati perubahan suhu hingga 2030 tidak boleh lebih dari 1,5 derajat Celcius. Ini menandakan bahwa iklim di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Next. Selanjutnya yaitu grafik kenaikan suhu. Nah, di sini dapat terlihat grafik peningkatan suhu yang rata-rata ada di 11 tahun terakhir. Ya, yang berbeda dengan grafik tenaga surya atau solar irradiance yang mengalami grafik yang tidak stagnan dan cenderung turun di tahun 2020. Next. Topik pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ada permasalahan, kedua gagasan solusi, ketiga aspek manfaat, keempat uraian ide, solusi, dan terakhir ada rancangan strategi penyelesaian. Selanjutnya. Permasalahan yang kita ambil adalah tentang penggunaan parfum. Parfum merupakan produk kimia dengan kandungan zat berbau atau zat yang mudah menguap dan memiliki peran besar dalam polusi udara. Polusi udara dari produk kimia memiliki dampak yang sama buruknya seperti polusi udara yang disebabkan kendaraan bermotor. Karena itu, parfum bisa menyebabkan terkikisnya lapisan ozon yang mengakibatkan pemanasan global. Lanjut. Apa bahayanya? Parfum merupakan salah satu penyumbang besar CFC, yang berarti parfum juga memiliki kontribusi besar dalam pemanasan global dan penipisan lapisan ozon. Masuknya CFC ke atmosfer menimbulkan proses reduksi oksidasi atau redoks antara ozon dengan unsur-unsur halogen dari senyawa CFC dan yang sejenisnya. CFC mengurai ozon menjadi oksigen dan sebuah oksigen bebas radikal yang menimbulkan suatu lapisan oksigen sehingga lapisan ozon menjadi semakin tipis dan mudah tertembus sinar ultraviolet dari matahari. Lanjut. Gagasan solusi yang kita ambil yaitu mengenai laman edukasi berbasis web, di mana sistem tersebut didesain dengan fitur utama edukasi zat yang terkandung dalam parfum, terutama zat-zat berbahaya yang bisa membuat lapisan ozon mengalami pengikisan. Dengan adanya aplikasi berbasis web ini, diharapkan masyarakat awam bisa dengan cerdas memilih parfum yang ramah lingkungan yang akan ia gunakan, yaitu parfum yang kandungannya tidak menimbulkan penipisan lapisan ozon. Selain itu juga terdapat fitur-fitur pendukung lain yang dapat mengurangi penggunaan parfum yang memiliki kandungan berbahaya bagi lapisan ozon. Next. Terdapat manfaat dari ide solusi yang kita ambil, yaitu yang pertama pada bidang sosial untuk mengedukasi masyarakat atau pengguna parfum. Karena kita turut menjual parfum yang dibuat dengan bahan yang alami, pada bidang ekonomi manfaatnya itu harga ekonomis namun kualitas lebih terjamin. Selanjutnya pada bidang lingkungan yaitu mengurangi dan mencegah menipisnya lapisan ozon. Next.
Di sini kami sudah membuat diagram fishbone mengenai penyebab dari penipisan lapisan ozon. Yang pertama adalah dari segi material seperti karbon tetraklorida, klorofluorokarbon, dan bromida. Untuk solusinya sendiri yaitu dengan mengurangi penggunaan bahan kimia tersebut. Selanjutnya ada efek rumah kaca, kurangnya lahan terbuka hijau di perkotaan, dan penggundulan hutan menyebabkan tingginya kadar CO2 atau karbon dioksida. Solusinya adalah dengan melakukan reboisasi dan memperbanyak lahan terbuka hijau dan juga membuat hutan kota. Dari segi selanjutnya yaitu dari segi manusia, seperti penggunaan AC, penggunaan parfum berbahan CFC, dan penggunaan hair dryer secara berlebihan. Solusinya bisa dengan mengurangi penggunaan barang atau produk yang menghasilkan CFC dan beralih dengan produk yang lebih ramah dengan lingkungan. Segi selanjutnya yaitu dari segi polusi udara, seperti penggunaan pestisida yang berlebihan, asap pabrik, dan juga asap kendaraan. Solusinya dengan beralih menggunakan kendaraan umum, menyaring udara limbah pabrik sebelum dibuang, dan mengurangi penggunaan pestisida. Untuk alur rancangan ide solusinya, yang pertama adalah menganalisis permasalahan, kemudian merancang solusi dari permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah perencanaan konsep sistem, kemudian analisis kebutuhan sistem, lalu perencanaan desain tampilan sistem, dan pembuatan juga pengujian prototipe. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.